Salam dan bahagia calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Gregory Sumbut bersama kedua rekan saya. Saya Florentina Santosia, guru SD Pomeleng. Saya Maria Eviandate, guru dari SMP 14 Satar Mese. Kami bertiga adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai. Pada kesempatan ini akan melaksanakan praktik coaching sebagai langkah pemenuhan tugas dari modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Halo, selamat malam Pak Rio. Halo, selamat malam Kakak Evi. Oke, apa kabarnya di malam hari ini? Puji Tuhan, malam ini baik Evi. Luar biasa ya. Pak Rio, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kesempatan ini, nanti coach dan coachee itu akan saya amati ya, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Apakah nanti proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Oke, itu penilaian yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pak Rio dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi dari si coachee ya. Oke, dan yang ketiga juga saya akan menilai bagaimana coachee bisa merespon atau menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rio. Ya, sebagai coach. Nah, saya menyarankan untuk jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari ya. Yang pertama tadi tentang kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada. Saya juga sangat berharap sekali bahwa dalam proses praktik ini nanti saya bisa menerapkan semua materi dalam praktik yang sudah dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Oke, baik Pak Rio. Bisa saya mulai bertanya ini? Oke, siap. Oke, baik. Nah Pak Rio, kira-kira Pak Rio ingin saya bantu mengembangkan potensi yang mana ini dalam proses coaching ini? Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Saya sangat berharap kompetensi yang dikembangkan di sini adalah saya ingin menjadi pendengar setia dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Berarti ada dua ya. Nah, kira-kira dari dua hal ini bagaimana yang Pak Rio ingin saya amati? Baik, saya ingin sekali mengembangkan potensi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Juga sebenarnya kedua-duanya penting sekali. Penting sekali karena ingin saya kembangkan nanti saja. Oke, berarti saya tetap ya memberikan fokus penilaian pada dua hal ini ya, memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar. Oke, baik. Yang berikut Pak Rio, kira-kira bagaimana penilaian Pak Rio sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Baik, terima kasih Bu. Menurut saya, indikator yang saya capai dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach saya bisa menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Artinya dengan potensi yang dia miliki bisa mengatasi masalah yang dia hadapi. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot itu, saya akan mengirim coach saya untuk menuju solusi dari masalah yang ini. Yang berikut nih Pak Rio, kira-kira harapan dari proses observasi yang akan kita lakukan ini apa? Yang menjadi harapan besar dari Pak Rio ini? Baik, terima kasih. Saya rasa ini pertanyaan yang paling penting dan esensialnya tepat sekali, bahwa saya sangat berharap saya sebagai coach nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa dapat menggali potensi yang ada dalam diri coach saya untuk menuju ke solusi dari persoalan yang dia hadapi seperti yang saya katakan tadi. Artinya saya sangat berharap diri saya bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke Pak Rio, itu saja pertanyaan-pertanyaan bekal observasi ini. Saya berharap semoga sebentar pada tahap coaching semuanya bisa berjalan lancar dan
Pak Rio bisa melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip serta konsep coaching yang sudah dipelajari. Amin. Saya juga akan berusaha semaksimal mungkin. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Oke. Selamat malam Kak Rio. Halo, selamat malam kekayaan yang baik hati dan ceria. Saya dengar ini kebetulan sekali kekayaan makanya saya bicara dengan kekayaan dalam masalah. Saya mau dengar kekayaan. Ada masalah apa sekali? Oke baik Kak Rio, karena Kak Rio sudah meluangkan waktu untuk saya untuk bisa mendengarkan keluh kesah yang saya hadapi. Sebenarnya dari beberapa hari yang lalu saya mau bertemu Kak Rio, tapi dari teman Pak Rio katakan Pak Rio lagi sibuk dalam rangka penerimaan siswa-siswi baru. Sebenarnya Kak Rio, saya ingin menceritakan tentang eh, kejadian yang saya alami, yaitu permasalahan tentang budaya positif di kelas saya yang belum maksimal. Maksimal. Iya. Oke, baik. Sebelum saya menjawab kekayaan, saya mau menjawab kekayaan. Saya sangat berbahagia sekali, berbangga sekali ketika kekayaan memilih saya untuk menjadi partner sekaligus teman curhat di kekayaannya. Iya benar sekali. Jadi saya menganggapnya sebagai teman curhat. Lalu pertanyaan seperti ini, saya mau tanya ke Kak Yolan, apa yang Kak Yolan harapkan dari percakapan yang berlangsung antara itu dengan saya ini? Oke baik Pak Rio. Saya perkirakan dengan saya memilih Kak Rio dan menceritakan persoalan yang saya hadapi, eh, saya bisa menemukan solusi dari persoalan-persoalan itu terkait dengan pembelajaran di dalam kelas saya tentang budaya positif tadi itu. Jadi pembelajarannya bisa berjalan aktif, lancar, kreatif, komunikatif, dan selalu bekerja sama begitu Kak Ferry. Oke, sungguh luar biasa. Ini cita-cita dari guru yang sangat luar biasa sekali. Tapi tidak mengharapkan bahwa saya adalah pemecah dari masalah itu ya Kak Yolan ya. Tidak berharap begitu. Baik Kak Yolan, saya mau tanya lagi nih. Kira-kira kondisi kelas yang Kak Yolan idealkan itu seperti apa? Saya mau seperti ini Pak Rio. Karena selama ini kan memang saya sudah menerapkan budaya positif itu dengan menempel hasil kesepakatan kelas. Yang saya mau itu anak-anak itu bisa menjadi dengan sendirinya aktif, bukan ada unsur paksaan dari luar. Maksud saya begini, anak itu benar-benar melakukan hal positif itu dengan sendirinya atas dasar dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena unsur paksaan. Unsur paksaan di sini maksudnya bukan karena dibuat-buat, hanya karena takut dimarah, takut dipuji-puji. Tetapi yang saya mau di sini, anak-anak itu melakukan hal-hal positif itu atas dasar dari dalam dirinya. Jadi seperti itu. Kayak yang Kak Yolan inginkan, anak-anak memiliki kesadaran diri, tanggung jawab, melakukan sesuatu itu bukan karena unsur untuk mendapatkan pujian atau karena takut dengan guru. Itu ya Kak Yolan. Benar sekali Pak Rio. Tadi Kak Yolan menyampaikan bahwa Kak Yolan selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah membuat beberapa langkah agar penerapannya begitu bagus. Kalau saya mau meminta Kak Yolan dibuat dalam bentuk skala, kira-kira penilaian dari Kak Yolan sendiri sudah sampai di skala berapa Kak Yolan? Ya baik Pak Rio, kalau soal tentang skala nilai dari 1 sampai 10 itu saya baru mencapai angka 6 Pak Rio. Angka 6. Dan menurut saya itu belum maksimal menurut saya. Sudah mencapai di posisi 6 dari skala 1 sampai 10, mencapai di posisi 6, tapi Kak Yolan belum merasa puas ya karena mencapai targetnya. Walaupun ya menurut saya juga itu tidak terlalu dulu, tidak terlalu bagus juga. Kira-kira Kak Yolan punya target sendiri mesti sampai di angka berapa nih? Yang saya mau targetkan itu mencapai di angka 8. Kalau untuk mencapai target angka 10 itu memang saya merasa mungkin sulit ya Pak ya. Ya cukup lumayan kalau seandainya yang saya jalankan itu bisa mencapai target di angka 8. Oke, mencapai target di angka 8. Tapi kan untuk mencapai juga kalian mesti ada strategi tertentu
yang perlu kekayolan terapkan di depannya. Iya, iya. Boleh, kalau saya boleh tahu kira-kira strategi apa saja yang sudah kekayolan siapkan? Oke, baik. Selama ini kan saya sudah belajar banyak terkait dengan budaya positif, disiplin positif. Dari situ saya memikirkan mungkin dengan cara membuat kesepakatan kelas hanya menempelkan saja itu tidak bisa mencukupi untuk mencapai target yang diinginkan, tetapi saya mencoba untuk bisa melaksanakan hal-hal yang bagaimana ya, hal-hal yang nyata, kegiatan-kegiatan nyata saya terkait dengan budaya positif itu ya, dengan cara terus melakukan hal-hal yang baik yang dapat menggugah minat siswa itu sendiri untuk bisa melakukan hal positif itu bukan atas dasar paksaan dari orang lain, tetapi atas kemauan dari dalam dirinya. Ya, saya berpikir mungkin dengan cara terus-terus saya dari gurunya melakukan hal-hal yang positif, contohnya datang di sekolah tepat waktu, di dalam kelas juga melaksanakan pembelajaran yang nilai positifnya itu sering dilakukan. Ya, saya rasa cara ini cocok, ya, cara yang tepat untuk bisa menggali minat siswa untuk bisa mereka terapkan budaya positif dengan baik. Oke, kekayolan punya upaya tadi ya untuk bisa menerapkan agar siswa berdampak pada siswa tentang penanaman perilaku atau nilai positif ini. Salah satunya adalah mencontohkan langsung kepada siswa. Ada juga cara-cara lain, misalnya berpartisipasi atau berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat bersama-sama mengingatkan anak atau mencontohkannya kepada anak. Dari beberapa langkah konkret yang akan jadi kekayolan ini, kira-kira yang menjadi prioritasnya apa yang lebih dulu dilaksanakan oleh kekayolan? Ya baik Pak, memang itu tadi dari sekian banyak yang saya sudah lakukan tentang budaya positif tadi, itu yang pertama dari dalam diri saya sendiri dulu, saya terus melakukan hal-hal yang positif itu ya, biar nanti anak-anak bisa mengikuti ya, bisa antusias untuk mengikuti itu. Dan yang saya prioritaskan itu ya, dari dalam diri saya terus melakukan hal yang positif ya, contohnya tadi itu datang sekolah lebih awal, di dalam kelas juga melaksanakan pembelajaran yang aktif yang membuat minat anak itu semangat. Oke, siap. Baik, kekayolan yang berikut, karena kekayolan tadi kan sudah menyiapkan langkahnya, caranya. Saya mau tahu ini, kira-kira kapan kekayolan bisa mulai melaksanakannya? Iya baik Pak Rio, kebetulan kan 1 minggu ke depan ini kita melaksanakan kegiatan MPLS dan kegiatan di kelasnya, kegiatan KBM yang murninya nanti 2 minggu yang akan datang. Maka dari trik-trik ini saya akan mau terapkan pada waktu yang akan datang pada saat KBM murni nanti. Kira-kira minggu depan ya biasanya. Iya, benar sekali. Baik, kekayolan sekarang ini kita sudah di penghujung perbincangan kita. Saya berharap tadi bahwa kekayolan telah sampai di solusi dari persoalan yang sampai di apa dihadapi kekayolan. Saya mau tanya, kira-kira dari perbincangan ini sudah dilakukan kekayolan dengan saya, apa yang kekayolan dapat? Oke, baik Kak Rio. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena saya tidak salah pilih orang untuk bisa menerima saya mencurahkan segala apa yang saya alami terkait dengan masalah yang saya hadapi di sekolah. Dengan kegiatan ini tadi segala persoalan saya dapat teratasi. Itu terjadi berkat pertanyaan-pertanyaan dari Pak Rio tadi yang menggugah saya, menggali potensi saya, ya bisa menemukan solusi berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dari Pak Rio pada malam hari ini. Kekayolan saya juga sangat berharap demikian tadi, bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan bisa membawa kekayolan menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh kekayolan.
Saya sangat berharap di waktu yang telah ditetapkan PPWL tadi semuanya bisa terlaksanakan dengan baik dan juga mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan PPWL. Saya ucapkan salam dan sukses, semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya telah mengamati proses coaching yang sudah berlangsung tadi. Saya rasa itu banyak hal luar biasa yang terjadi, dan terima kasih ya sudah melaksanakan tadi yang seperti saya bilang, sudah melaksanakan prinsip coaching dengan baik dalam proses coaching tadi. Nah, kita masuk pada pasca observasi ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Rio berkaitan dengan proses coaching tadi. Okay. Bagaimana Pak Rio menilai sendiri performa Pak Rio selama proses coaching tadi? Baik, terima kasih juga Evi selaku observer yang telah mengamati saya selama proses coaching tadi. Pertama, saya berterima kasih sekali karena atas apresiasi yang diberikan oleh Evi terkait dengan pelaksanaan. Saya sebagai coach sudah berusaha semaksimal mungkin. Hanya terkait dengan hasil itu akan dinilai oleh Kevin nanti sebagai observer. Apakah itu sudah mencapai target yang sudah ditentukan oleh Kevin atau tidak, itu relatif tergantung penilaian Kevin. Oke ya. Oke. Yang pertanyaan berikut nih, Pak Rio. Kira-kira apa yang membuat Pak Rio mempunyai pendapat atau memberikan penilaian yang seperti itu? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam prosesnya. Saya pada saat coaching tadi menilai diri saya sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, sehingga dari proses coaching tadi itu coach saya mampu menemukan solusinya sendiri atas masalah yang ia alami. Betul sekali. Baik ya, itu juga tadi saya lihat saat proses coaching itu memang hal-hal yang Pak Rio sebutkan itu betul-betul muncul. Oke. Saat ini boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Oke, Yang saya amati tadi pada proses coaching itu Pak Rio sudah dengan baik melakukan tahapan coaching dengan alur tirta, dan saya merasa itu sudah sesuai dan bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, mendengar ini nih Pak Rio, penilaian ini, nah kira-kira bagaimana pendapat Pak Rio? Baik, yang pertama saya sangat berterima kasih sekali, juga sangat bersyukur tentang apa yang saya pelajari selama mengikuti program guru penggerak ini bisa saya terapkan dengan baik. Dan dalam proses praktik tadi juga mendengar apa yang disampaikan oleh Kevin, saya sungguh merasa sangat bangga sekali dengan diri saya, karena usaha keras yang saya lakukan akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan juga dari Kevin. Kira-kira begitu, Kevin. Oke, berarti proses panjang yang dilalui itu sudah mendapatkan hasil. Oke, luar biasa. Nah, Pak Rio, dari diskusi kita ini kira-kira sudah terbayang Pak Rio akan melakukan apa begitu untuk meningkatkan lagi performa yang sudah ada ini, dan kira-kira kapan dilakukan, kemudian di mana, kemudian kira-kira butuh pihak lain untuk membantu mencapai target yang dimaksud? Oke, baik Kevin. Untuk pertanyaan dari Kevin ini, apa yang akan saya lakukan ke depannya, tentu saya akan terus mengasah kemampuan saya, melatih diri saya agar bisa menjadi coach yang lebih baik lagi terhadap coach saya. Bila perlu, saya juga bisa berperan sebagai observer seperti Kevin. Saya berharapnya seperti itu. Lalu kapan saya akan melakukannya? Di setiap hari di sekolah saya selalu siap apabila dibutuhkan oleh teman-teman saya. Siapa saja pihak yang saya butuhkan terkait dengan peran saya sebagai coach, tentu saya sangat membutuhkan bimbingan dari teman-teman yang setidaknya saya anggap memiliki kompeten lebih dari saya. Di antara lainnya kepala sekolah juga. Kebetulan kepala sekolah saya juga alumnus guru penggerak. Oke. Jadi memang untuk menjadi seorang coach yang berpengalaman, yang handal, kita harus terus berproses dan berlatih. Oke,
ya. Kemudian yang berikutnya Pak Rio, apa yang Pak Rio dapat dari kegiatan coaching pada saat ini? Baik, banyak hal yang saya dapatkan dari kegiatan coaching yang dilakukan saat ini TV. Yang pertama, saya bisa memahami bahwa ternyata coaching berbeda dengan proses dengan bentuk-bentuk pendampingan lainnya seperti supervisi atau seperti observasi yang dilakukan TV. Karena ini ternyata coaching ini sebagai coach saya tidak harus menawarkan solusi kepada coach saya, Betul sekali. tapi saya menggiring coach saya untuk bisa menemukan solusi sendiri atas persoalan atau masalah yang dia hadapi. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa ya. Pak Rio sudah menjalankan tugas Pak Rio sebagai coach itu dengan sangat baik. Tadi dibuktikan dengan bisa menggiring, dengan memberikan pertanyaan sehingga coachnya tadi bisa menemukan solusi. Ya, itu yang saya lihat tadi, luar biasa. Oke, baik Pak Rio, saya rasa itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Oke, Rio. selamat berjumpa kembali dengan saya. Baik, Kak Floren, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam proses coaching. Saya akan berperan sebagai observernya Kak Floren. Nanti dalam prosesnya saya akan menilai proses coaching yang akan dilaksanakan Kak Floren sesuai dengan produk penilaian yang telah saya siapkan. Apa-apa saja yang saya nilai itu tentunya yang pertama, apakah proses coaching yang dilaksanakan Kak Floren sebagai coach sudah sesuai dengan alur kita. Lalu yang berikut saya juga akan menilai bentuk pertanyaan yang diberikan Kak Floren sebagai coach kepada coachingnya nanti, apakah berbobot dan bisa menggiring si coach ini sampai kepada solusi dari persoalan yang dia hadapi. Baik, Kak Floren sudah siap untuk beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan? Ya, siap dengan senang. Saya lihat ini memang tadi sudah sangat siap sekali. Yang pertama Kak Floren, Kak Floren ingin saya membantu mengembangkan komposisi yang mana? Baik Pak Rio, kompetensi yang saya mau kembangkan di sini adalah saya ingin menjadi pendengar yang setia dan bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti itu. Kira-kira menurut Kak Floren, bagaimana nanti yang akan saya amati dalam proses ini? Dalam hal ini Pak Rio, saya lebih fokus memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi tentunya menjadi pendengar yang setia. Tentunya kan sebelum kita melaksanakan coaching ini, Kak Floren sebelum melaksanakan coaching tentunya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, apa bahkan memperkirakan hasilnya nanti seperti apa. Ya, sama tanya ini, kira-kira menurut Kak Floren, bagaimana penilaian sendiri terhadap apa yang akan dilaksanakan nanti? Oke, baik Pak Rio, menurut saya indikator yang saya capai dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach saya bisa menemukan potensi yang ada dalam dirinya untuk bisa menemukan solusi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tentunya di balik semua itu ada harapan juga ya kedepannya. Ada harapan bahwa untuk semuanya bisa berjalan dengan baik. Kamu tanya, kira-kira harapan Kak Floren sendiri bagaimana dari proses ini nanti? Di sini saya berharap agar saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka tentunya yang dapat menggali potensi dari coach itu sendiri untuk dia bisa menemukan dan mampu menyelesaikan masa yang sedang dia alami. Jadi seperti itu yang saya harapkan dari kegiatan ini. Oke, sepertinya sudah sangat siap sekali untuk melaksanakan coachingnya. Dari beberapa pertanyaan pra coaching yang sudah saya berikan kepada Kak Floren untuk menggali kesiapan dari Kak Floren ini, saya sendiri menganggap bahwa sudah pantas atau sudah siap sekali untuk melaksanakan coaching. Baik, selama proses coaching nanti saya akan mengamati kira-kira bagaimana pelaksanaannya, apakah sesuai dengan apa yang disampaikan pada pra observasi ini atau tidak. Nanti saya akan mulai di akhir coaching juga, nanti kita akan bertemu lagi Florennya. Oke, siap.
Selamat menjalankan tugas. Terima kasih Pak. Oke. Malam, Kolam. Ya, selamat malam Ibu Vivi. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Ya, saya senang sekali bisa bertemu sama Ibu Vivi pada kesempatan ini. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Ibu Vivi pada kesempatan ini? Baik, Kolam. Begini saya pusing, mumet sekali pikiran. Ada begitu banyak masalah yang saya hadapi selama ini. Dan yang paling mengganjal itu Kolam, saya ingin bercerita, ingin berdiskusi tentang ini masalah yang saya hadapi terkait murid yang sering sekali melanggar kesepakatan sekolah dan bahkan terjadi setiap hari dan orang-orang yang sama saja terus yang melanggar kesepakatan sekolah itu betul-betul bikin pusing. Oh ya, memang ya Ibu ya, hampir di setiap sekolah juga yang kita sebagai guru juga tentunya mengalami hal seperti itu. Uh, tapi saya sudah bergol, Ibu sudah sangat luar biasa, itu masih sebagai guru, Ibu juga melakukan kesempatan yang membuat Ibu sulit dalam membagi waktu. Kalau saya boleh tahu, itu yang Ibu dapatkan dari pencapaian Maksud saya melakukan percakapan diskusi dengan orang, saya ingin mencari solusi untuk masalah ini karena terus terang saya sendiri sudah kehilangan cara bagaimana menghadapi masalah ini. Baik, Ibu Vivi, saya lanjut dulu bertanya. Menurut Ibu Vivi, situasi yang ideal meskipun mendapatkan tugas yang banyak, kira-kira bagaimana yang Ibu Vivi? Situasi ideal yang saya inginkan yang terjadi pada anak-anak sekalipun beban tugas saya begitu banyak, saya ingin anak-anak ini mereka sesuai dengan kesepakatan sekolah yang ada. Itu saya mendambakan murid yang berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian misalnya seperti ini Bu, misalnya mereka datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu, kemudian menggunakan pakaian seragam sesuai dengan aturan. Dan juga saya sangat mendambakan kalau murid-murid di sekolah itu mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, luar biasa sekali Ibu Vivi. Memang ya begitulah tugas kita sebagai guru itu gampang-gampang sulit ya. Ya, pantaslah kalau kita sebagai guru itu dibilang pahlawan tanpa tanda jasa karena kita menghadap dengan siswa-siswa yang berasal dari berbagai latar belakang yang tentunya ya kita sebagai guru itu dengan susah payah untuk bisa menyamakan pikiran dari mereka semua terkait dengan itu tadi salah satunya peraturan-peraturan yang boleh mereka lakukan di sekolah, yang boleh mereka ikuti. Jadi kita sebagai guru ya bekerja keras untuk bisa mengatasi itu semua. Nah, Ibu Vivi, menurut pengamatan upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu Vivi selama ini, kalau diukur dengan menggunakan skala angka berkisaran antara angka 1 sampai 10, posisi Ibu Vivi sekarang pada angka berapa? Baik Ibu, ini hasil refleksi dari upaya saya yang selama ini saya lakukan. Kalau mau diberi nilai, ya saya pantas mendapatkan angka 6. Lalu yang Ibu Vivi mau dari angka 6 itu tentunya ada upaya. Kira-kira Ibu mau memiliki posisi yang mana sekarang? Jujur Ibu, sebagai seorang guru, saya pribadi ingin supaya standar saya bisa lebih tinggi dari angka 6 tersebut, dan saya ingin agar saya bisa ada di angka 8 kalau bisa, karena ya angka 10 itu saya rasa terlalu sempurna untuk dicapai. Jadi perlahan, bertahap dari 6 saya ingin mencoba mencapai target ke angka 8.
sangat luar biasa Lutfi, menarik sekali perjuangan dari Lutfi untuk bisa membawa anak-anak itu dalam hal yang baik, yang terutama untuk mengenai mereka punya apa ya potensi dan juga bisa menghasilkan dari kira-kira dari langkah-langkah yang Ibu Lutfi lakukan itu kira-kira langkah apa lagi yang bisa Ibu Lutfi buat atau yang Ibu lakukan untuk bisa mencapai target tadi, mencapai target langkah yang tadi. Saya berinisiatif itu melakukan beberapa upaya untuk bisa mencapai target angka 8 itu. Yang pertama, saya ingin memberikan teladan yang baik bagi anak-anak saya. Misalnya, saya hadir lebih awal di sekolah. Mungkin dengan melihat itu, jadi anak-anak bisa termotivasi untuk datang lebih awal. Kemudian, yang berikut menunjukkan perilaku positif, budaya positif pada anak-anak. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan juga melakukan kolaborasi dengan orang tua. Karena menurut saya mendidik itu tidak hanya tugas dari guru, kita perlu berkolaborasi dengan orang tua. Ya, sangat luar biasa Lutfi. Lalu sedikit saya ingin meminta informasi dari Ibu Lutfi ya, kira-kira dari sekian banyak kiat yang dilakukan oleh Ibu Lutfi tadi untuk bisa membawa anak menjadi potensi mereka dan karakter mereka itu baik, kira-kira dari ketiga strategi yang sudah dibuat oleh Ibu tadi untuk memberi teladan dari tepat waktu, memunculkan budaya positif dan kolaboratif, baik itu antara teman di sekolah maupun dengan orang tua, kira-kira yang mana yang diprioritaskan dari sekian itu kan? Ibu, saya berpikir bahwa semua strategi itu tadi penting untuk saya lakukan, tetapi saya akan menitik beratkan fokus pada kolaborasi bersama dengan orang tua. Karena saya pikir untuk bisa mengatasi masalah keterlambatan tadi itu harus ada peran orang tua. Jadi saya akan memfokuskan pada kolaborasi dengan orang tua. Luar biasa sekali Lutfi. Saya juga mau tanya, kira-kira kapan waktunya bisa dilaksanakan untuk bisa dilaksanakan dengan orang tua? Baik, Ibu, saya pikir dalam waktu dekat, tapi sebelum itu saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk meminta persetujuan. Setelah itu, ya mungkin minggu depan akan sudah melakukan Ya baiklah Ibu Lutfi, sepertinya kita sudah di penghujung waktu ini. Jadi saya juga menunggu informasi selanjutnya tentang bagaimana perkembangan dari Ibu Lutfi dan solusi-solusinya, lalu apa dampaknya bagi anak-anak sudah berubah atau masih seperti yang sebelumnya. Jadi saya menunggu informasi lanjutannya segala perjuangan dan strategi yang sudah dibuat oleh Ibu Lutfi. Luar biasa, saya mengharapkan anak-anak bisa mengikuti. Terima kasih Budi. Kembali seperti yang sudah saya katakan bahwa selama melakukan coaching saya melakukan observasi melihat langsung proses coaching yang dilakukan oleh karyawan kalau coaching karyawan. Saya lihat tadi bahwa proses coaching itu telah berjalan maju selain karyawan menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot yang mengiringi si coaching menemukan solusi atas masalah sendiri. Lalu karyawan juga memberikan motivasi atau penguatan kepada coachingnya karyawan. Lalu saya mau tanya ke karyawan, kira-kira karyawan sendiri kalau saya minta menilai proses yang sudah dilaksanakan untuk karyawan itu, kira-kira bagaimana karyawan ini? Ya baik, menurut penilaian saya sendiri, kegiatan yang sudah dilakukan itu sudah berjalan dengan baik.
Jadi memang menurut saya performa Kaiwan pada saat melaksanakan coaching itu sudah sempurna sekali menurut saya dalam melaksanakan dengan baik. Ya, lalu apa yang membuat orang menilai demikian? Tadi pada saat saya mulai kursi tadi pada saat melakukan itu dengan kursi saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka sehingga dalam proses coaching tadi coach mampu melihat dan menemukan potensi dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sempurna sekali kalian. Dianggap proses sudah berjalan dengan baik karena telah memberikan pertanyaan tersebut memilih si coaching menemukan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapnya yang mungkin diharapkan. Baik, memang saatnya saya untuk menyampaikan kesimpulan saya. Boleh kiranya? Dari Kedewan tadi saya mengamati dalam proses coaching yang dilaksanakan dalam melakukannya dengan baik sesuai dengan alur tahapan kita yang diharapkan. Juga bisa mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot guna mencapai target. Kalau diberikan bukti, coachingnya bisa menemukan solusi dari masalah yang diharapkan. Baik, lalu yang berikut kira-kira bagaimana Dewan dengan penguatan yang bisa Tentunya saya ucapkan terima kasih Pak atas presentasi dan penjelasan yang makanya saya juga melakukan hal-hal saya juga diri juga berharap menjadi coach yang dapat menggali saya bisa menemukan dan mencari sendiri tentang masalah yang saya yang sangat menyaksikan dari tema sebagai hari ini bergerak sebagai coach. Jadi saya sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kayola memutar kita sendiri depan bagaimana kira-kira apa target ke depannya ini, apa yang akan dibuat oleh Kayola. ya baik. Tentunya untuk bisa mensukseskan semua ini, yang pertama saya melakukan interaksi secara pribadi yang membaca dari berbagai referensi yang baik ya tentang menjadi coach ya, dan juga saya ingin melakukan kolaborasi tentunya dengan kepala sekolah sendiri karena kebetulan kepala sekolah saya juga mantan guru sekolah ya. Jadi saya merasa bahwa dialah orang yang tepat yang saya pilih bisa saya minta untuk bisa sama-sama mendampingi saya kira-kira kiat-kiat untuk menjadi coach yang baik seperti apa. Jadi itu ya. Kayola harus belajar semuanya. Kalau kita menyampaikan visinya tanpa maksimal, tapi Kayola harus belajar untuk mengembangkan diri. Juga berkolaborasi dengan anak-anak lain bagi dengan kepala sekolah. Untuk beberapa kepala sekolah itu dia adalah mungkin kepada baik, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada malam hari ini. Saya sangat berharap kekayaan bisa kami belajar dan kekayaan dan juga saya sangat berharap semua sukses dalam sekolah. Selamat. Selamat malam Ibu Evi. Selamat malam juga. Apa kabarnya pada malam hari ini? Baik sekali. Oke Bu Evi, sekarang kan kita mau melakukan kegiatan coaching. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching pada malam hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik
penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu Evi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Evi nanti selalu coach. Lalu jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu komitmen, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Ibu Evi, kita lanjut saja. Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada Ibu Evi. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Ibu, dalam proses coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang baik, pendengar setia, dan juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Oke, ya, baik, ya, memang itu yang diharapkan Ibu Evi. Lalu bagaimana dengan nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian mana maksudnya? Oke. Bagian yang ingin saya fokuskan di sini ya Ibu, yaitu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga tadi menjadi pendengar yang setia itu. Saya ingin difokuskan pada dua hal itu. Oke, baik Ibu Evi, memang itu yang diharapkan ketika kita menjadi coach itu memang seharusnya itu yang kita harapkan, yang menjadi pendengar yang setia tentunya, dan juga kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah potensi dari coach itu sendiri. Lalu boleh saya tanya lanjut Ibu Evi? Bisa Ibu. Oke, bagaimana penilaian dari Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada malam hari ini? Oke, baik Ibu. Menurut saya, indikator yang saya capai dalam proses coaching kali ini, yaitu saya ingin coach saya itu bisa menemukan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga dia bisa menemukan solusi serta bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia alami dengan potensi yang ada. Oke, luar biasa sekali Ibu Evi. Lalu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama saat ini? Oke, tentunya untuk semua kegiatan pasti ada harapan Ibu, tidak terlepas dari observasi ini. Saya berharap saya mampu memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menggali potensi dari coach saya, sehingga coach saya itu merasa terbantu sehingga dia bisa menemukan serta menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Oke, baik, terima kasih Ibu Evi. Untuk sementara pertanyaan-pertanyaan dari saya ini cukup sampai di sini. Ya, selamat melakukan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Ya, selamat sore Kak Evi. Selamat sore juga Pak Rio. Semoga Kak Evi dalam keadaan baik-baik saja. Ya, betul sekali. Seperti yang Pak Rio lihat, saya ini masih semangat sampai sekarang. Oke, itu yang saya harapkan Kak Evi. Karena kebetulan sekarang ini saya butuh Kak Evi. Iya. Kak Evi, saya mau curhat dengan cerita tentang persoalan yang sedang saya hadapi saat ini. Oh iya, saya melihat dari raut wajahnya sepertinya bebannya berat sekali. Oke, silakan. Mau berbagi apa? Itu sudah Kak Evi. Terkait dengan tugasnya kita sebagai guru juga Kak Evi. Menemukan banyak sekali persoalan dalam kelas. Jadi persoalan saya Kak Evi, saya sulit sekali dalam pengelolaan kelas. Ketika saya sedang melakukan proses pembelajaran di kelas, kegiatan kalian di kelas itu, siswa-siswa saya itu jarang sekali memberikan perhatian penuh kepada saya. Karena kadang-kadang saya menganggap bahwa yang hari itu hanya badannya saja, tapi raganya itu masih di tempat lain. Jiwanya masih di tempat lain, raganya saja yang ada. Jadi masalah yang dihadapi masih butuh untuk penguasaan kelas. Pengelolaan kelas, oke. Nah, Pak Rio, kira-kira kalau boleh tahu apa yang ingin Pak Rio dapatkan dari percakapan kita?
Jadi saya sengaja pilih KKV tadi karena menurut saya KKV orang yang tepat bisa membawa saya menemukan solusi dari masalah saya. Jadi yang saya harapkan KKV kedepannya ini saya ingin sekali menjadi guru yang bisa membuat pembelajaran dalam kelas itu berjalan dengan aman, nyaman, siswanya aktif, kolaboratif dengan guru dan juga dengan teman, atau lebih singkatnya proses itu bisa mencapai tujuan yang saya harapkan, tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih ya karena telah memilih saya. Semoga Memang KKV saya anggap orang yang tepat. Oke, semoga saya bisa membantu supaya kita bisa mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Pak Rio, dari situasi yang Pak Rio alami, keadaan murid, mereka hanya ada jiwanya, raganya tidak ada, seperti itu. Nah, kira-kira apa situasi ideal yang Pak Rio ingin ada pada murid-murid Pak Rio? Baik KKV, yang saya impikan selama ini, situasi ideal yang saya harapkan itu pembelajaran bisa berjalan dengan aman itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Siswa saya aktif, membangun komunikasi yang aktif dengan guru, kolaboratif juga dengan teman-temannya, sehingga suasana dalam kelas itu suasananya sangat produktif begitu KKV, bisa melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai saya anggap. Betul ya. Semua hal itu saya yakin juga diidamkan oleh semua guru, hal-hal seperti itu. Nah, menurut pengamatan Pak Rio selama ini, pasti sudah melakukan upaya untuk bisa mengatasi masalah itu. Nah, kira-kira dari upaya yang sudah dilakukan selama ini, kalau diberi angka dari skala 1 sampai 10, kira-kira upaya selama ini berada pada poin berapa ini? Baik KKV, terkait dengan pengelolaan kelas yang saya lakukan, kalau diberi penilaian berdasarkan skala 1 sampai 10 itu saya masih berada di angka 5 saya rasa KKV, jauh dari yang saya harapkan walaupun memang tidak buruk-buruk sekali. Oke, berarti berada di posisi 5. Oke, apakah puas dengan posisi 5 itu? Tentunya tidak. Puas tentunya tidak. Oke, kira-kira dari posisi 5 itu ada tidak keinginan untuk mencapai target yang lebih, nilai yang lebih, misalnya ke angka 8 atau 9 atau 10? Baik KKV, sebenarnya saya ingin sekali dalam proses pembelajaran itu tidak ada kurangnya. Sempurna sekali, yang saya mau. Tapi setidaknya kalau memang itu tidak bisa saya dapatkan, saya ingin sekali berada di atas angka 7, 8 begitu. Angka 7 dan 8 ya, karena 8 tepatnya. Sebagai manusia ya kita selalu ingin mencapai hasil yang terbaik, tetapi ya untuk ke tahap itu ya harus melalui proses, dan targetnya bisa mencapai angka 8. Nah, kira-kira apa nih yang Pak Rio bisa lakukan sehingga bisa membawa Pak Rio untuk mencapai target angka 8 itu? Selama ini saya sudah memikirkan beberapa cara KKV. Di antaranya itu membuat kesepakatan kelas juga, lalu penanaman nilai karakter siswa juga melibatkan orang tua. Karena saya menganggap bahwa pendidikan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tapi juga tanggung jawab orang tua di rumah. Lalu yang berikut, memberikan contoh atau berlaku positif agar bisa ditiru oleh siswa. Tentunya saya ingin bekerja sama dengan rekan guru juga, sama-sama mencerminkan nilai-nilai positif itu di lingkungan sekolah. Jadi Pak Rio sudah memikirkan beberapa strategi untuk bisa menjawab masalah yang Pak Rio hadapi. Yang pertama tadi itu membuat kesepakatan kelas, kemudian tadi itu juga bekerja sama dengan orang tua. Oke, nah kira-kira dari beberapa strategi yang ada itu, mana yang menjadi prioritas yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Baik, Kevin,
Ya, kalau ditanya tentang bagaimana yang diprioritaskan, ketiga-tiganya memang ingin saya laksanakan. Akan tetapi berangkat dari beberapa hal juga, tentunya ada dua kegiatan terakhir itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat karena membutuhkan persiapan yang begitu banyak juga, menghadirkan orang tua, tentunya membuat undangan juga, dan ingin saya buat segera itu kesepakatan kelas Kevin. Oke. Kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu menjadi titik fokus yang Fokus saja. akan dilakukan ke depannya. Oke. Tidak terasa ini sudah 15 menit berlalu. Ya, Oke. Tidak apa-apa ya. 15 menit itu terasa singkat karena memang kita sedang menjalin komunikasi yang asik Oke, ke Kevin, Bang, ya. bagus sekali. Terima kasih Ana. Ini ada pertanyaan berikutnya ini. Kira-kira dari percakapan kita ini yang kurang lebih 15 menit, apa yang Pak Aryo dapatkan? Pertama, saya merasa telah memilih Kevin sebagai orang yang tepat membawa saya menuju dari solusi dari masalah yang saya hadapi, karena berkat pertanyaan-pertanyaan dari KKFI tak terasa bahwa saya telah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, di mana KKFI dan saya menganggap bahwa pembuatan kesepakatan kelas itu sebagai langkah yang strategis untuk menghindarkan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Terus sekali ya. Semoga apa yang kita perbincangkan, kita saling berbagi sore ini bisa nanti Pak Rio implementasikan sehingga apa yang menjadi tujuan dari Pak Rio itu bisa tercapai. Oke, kedepannya ya saya menunggu informasi tentang ya keberhasilan dari pelaksanaan yang Pak Rio sudah ini. Saya juga sangat mengharapkan tuntunan dari KKFI supaya dalam pelaksanaan yang KKFI juga turut andil bisa membimbing saya supaya mencapai hasil yang saya harapkan Ya, saat oke. ini. Saya dengan senang hati sekali akan membantu Pak Rio Terima kasih banyak, untuk KKFI. melakukan rencana tersebut. Oke. Sekian saja untuk Proses Ya. coaching. tadi. Baik, terima kasih banyak KKFI telah Terima membantu kasih. saya keluar dari masalah. Oke. Terima kasih. Baik Ibu Evi, tadi saya telah mengamati proses coachingnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi proses coaching tadi. Sudah siap Ibu? Sudah. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu bisa menilai diri sendiri performa dalam kompetisi tadi? Oh ya, baik Ibu. Ini saya menilai diri sendiri Ibu. Oke. Menurut saya ya performa yang saya lakukan tadi pas saat coaching itu sudah saya lakukan dengan baik. Saya sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah memperhatikan konsep serta prinsip dalam melakukan coaching Ibu. Apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Hal yang mendasari saya memberikan penilaian tersebut Ibu karena saat proses coaching tadi itu saya telah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga bersifat terbuka sehingga membantu coach saya sehingga dia bisa menemukan serta menggali potensi yang ada sehingga dia juga bisa mencari solusi sendiri atas masalah yang dia sedang hadapi Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Evi. Lalu pertanyaan lanjutan dari saya Ibu ya. Apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Ibu, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Oke, baik. Tadi saya mengamati Ibu pada saat kegiatan coaching tadi. Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan coaching dengan alur Tirta, itu sudah selesai ya, dan nilainya sudah lebih dari standar yang kita sudah rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar saya mengatakan demikian? Ini membuat hati saya berbunga-bunga Ibu. Saya cukup senang dengan hasil pengamatan Ibu dan ini menjadi motivasi saya sehingga saya semakin meningkatkan diri saya ke depan untuk menjadi coach yang lebih baik lagi Ibu. Ya baik Ibu,
dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan lagi performa ini? Oke, yang ingin saya lakukan untuk bisa meningkatkan performa saya, yaitu yang pertama saya harus lebih banyak melakukan literasi dari berbagai sumber dan referensi, sehingga betul-betul menjadi coach yang lebih baik lagi. Dan juga saya harus perbanyak latihan. Karena seperti kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Jadi Oke, baik Ibu, untuk bisa menjawab itu semua tentunya Ibu tidak berjalan sendiri ya. Tentunya Ibu membutuhkan orang lain dan juga waktu untuk bisa melaksanakan semuanya itu. Ya, yang saya mau tanyakan kira-kira siapa yang bisa Ibu andalkan untuk bisa membantu Ibu, dan kira-kira kapan waktu dilaksanakan dan di mana pelaksanaannya? oke, untuk membantu saya meningkatkan apa namanya pemahaman saya tentang coach ini, orang yang bisa saya andalkan itu kepala sekolah dan beberapa rekan sejawat, karena mereka itu sudah banyak belajar tentang guru penggerak. Mungkin saya bisa berguru kepada mereka, dan waktunya bisa saya lakukan minggu depan, karena kami sudah mulai melakukan proses belajar mengajar, jadi saya mungkin itu waktunya yang tepat untuk bisa berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat. Oke, mantap sekali Ibu Evi. Lalu di akhir dari kegiatan kita ini, sedikit sekali lagi saya ada pertanyaan buat Ibu Evi. Kira-kira apa yang baik yang kita dapat dari kegiatan pada malam hari ini? Oke, baik Ibu, jujur saya senang sekali dengan kegiatan proses selama yang sudah berlangsung ini. Yang saya dapatkan yaitu dalam proses coaching ini, yaitu saya mampu menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mampu menuntun coach saya sehingga mereka bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Dan juga selain itu saya bisa menjadi pendengar yang baik kepada coach saya. Oke, luar biasa Ibu Evi. Saya juga mengharapkan, karena kita di sini juga sama-sama pernah memposisikan diri sebagai bisa mendengarkan orang lain ya, lebih tepatnya sebagai coach ya. Ya, jadi saya harapkan agar kita saling membantu, bukan hanya mendengar saja apa yang Ibu sudah lakukan, tetapi suatu saat nanti saya membutuhkan Ibu untuk bisa mengamati saya tentunya. Baik, untuk kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Ibu.